Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius pasal 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Dalam pasal 6 ini, kita melihat gambaran bagaimana seorang Kristen hidup di dunia ini dengan sikap di hadapan Allah, dalam ketaatan secara aktif kepada Allah, dan dalam sikap ketergantungan total kepada Allah. Sepanjang hidup orang Kristen di dunia, hal yang harus menjadi penekanan adalah keharusannya hidup di hadapan Allah. Hidup orang Kristen adalah hidup dalam relasi dengan Bapanya di dalam sepanjang perjalanan di dunia ini, yang terdiri dari dua aspek dalam suatu keutuhan, yaitu aspek kehidupan rohani dan aspek kehidupan jasmani secara umum. Saudara, aspek kehidupan rohani adalah dasar yang sangat penting, berbicara tentang bagaimana seseorang memupuk dan menutrisi kerohaniannya, kesalehannya, ibadahnya. Hal tersebut mengingatkan bahwa dia bukan berasal dari dunia, bahwa dia berstatus sebagai anak Allah dan menjadi anggota dari suatu kerajaan yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Dia secara unik terikat dalam relasi dengan Allah dan hidup di hadapannya. Tetapi orang Kristen juga diingatkan bahwa dia masih hidup di dunia ini dan dunia masih terus berinteraksi dengan dia. Dan dalam banyak hal, dia juga masih terikat dengan kehidupan dunia. Kedua aspek inilah yang merupakan kesatuan dari hidup dan yang disoroti secara detail oleh Tuhan. Dengan kata lain, orang Kristen harus sadar bahwa dia membutuhkan instruksi dan ajaran Tuhan untuk kedua aspek dalam hidup ini. Merupakan kesalahan besar untuk menganggap bahwa ketika seseorang menjadi Kristen, maka masalah kehidupannya secara otomatis selesai. Perjalanan hidup orang Kristen adalah penuh kesulitan, penuh ujian, penuh pencobaan, dan penuh jebakan. Banyak orang Kristen membangun hidupnya secara tidak seimbang. Dari satu sisi dia mungkin kelihatan sangat religius. Dia ikut terlibat secara aktif dalam pelayanan gereja dan berbicara dengan bahasa yang sangat rohani. Tetapi di luar gereja, dia seperti menjadi orang lain yang sama sekali berbeda. Pasal ini akan menjadi cermin yang menyoroti kehidupan secara utuh dengan prinsip dasar secara umum seperti yang dilandaskan dalam kalimat pertama. Matius ayat 6 berkata, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kesalehan agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka." Saudara, kehidupan orang Kristen penuh dengan hal-hal yang bersifat paradoks. Tuhan menuntut hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan di sini dalam Matius 6 ayat 1 kita bertemu dengan tuntutan yang sebaliknya. Ini tentunya bukan ajaran yang kontradiksi, tapi maksudnya adalah supaya kita melakukan kedua ajaran ini sekaligus secara bersamaan. Orang Kristen harus hidup sedemikian rupa sehingga orang lain melihat dia dan melihat kualitas dari hidupnya lalu memuliakan Allah. Tapi dia juga harus selalu ingat bahwa pada saat yang bersamaan ia juga tidak boleh melakukan perbuatan baiknya untuk menarik perhatian bagi dirinya sendiri. Dia tidak boleh punya keinginan supaya dirinya yang dilihat orang. Jadi ini berkaitan dengan masalah motivasi dan keseimbangan di antara kedua hal inilah yang pada kenyataannya sulit dijaga. Sejarah gereja menunjukkan
bahwa orang selalu cenderung jatuh ke salah satu ekstrim. Entah orang menjadi terlalu fanatik atau dia jatuh ke dalam jerat kemunafikan. Jadi sebagai orang percaya, kita harus menyenangkan Tuhan atau menyenangkan orang. Yang jelas, sebagai anak Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan memberkati saudara sekalian.